Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rista Dewi Monika Saptaningtyas Pribadi dengan NIM 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana, di mana kompetensi inti dari pembelajaran saya adalah sebagai berikut. Dan kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran dari pesawat sederhana yang pertama adalah siswa dapat mengetahui kegunaan dan fungsi pesawat sederhana. Kedua, siswa dapat menerapkan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pesawat sederhana. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana sendiri adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan dari pesawat sederhana salah satunya adalah memperbesar gaya atau kemampuan, kedua untuk mengubah arah yang dilakukan, dan ketiga adalah memperbesar kecepatan untuk melakukan perpindahan yang lebih besar. Selanjutnya, terdapat 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah katrol, yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga adalah tuas, dan yang keempat adalah roda berporos. Katrol. Katrol adalah roda di atas sebuah as roda atau penggerak roda yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel atau sabuk yang dipasang di dalam roda tersebut. Katrol tetap. Katrol tetap adalah salah satu jenis dari katrol. Katrol tetap adalah katrol yang terpasang pada tempat yang tetap dengan katrol tetap gaya atau F sama dengan berat beban atau W, sehingga bisa dituliskan dengan F sama dengan W, atau keuntungannya adalah W dibagi F. Keuntungan dari katrol tetap sendiri adalah 1. Katrol dapat mengubah arah gaya gerak sehingga pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih mudah. Kedua, gaya yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat beban. Ketiga, jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik tali katrol. Kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tetap, tetapi salah satu ujung tali dari katrol bebas diikat pada tempat yang tetap dan salah satu ujungnya bebas, sehingga beban yang akan diangkat pada katrol tetap akan lebih mudah ditarik. Keuntungan mekanik dapat dihitung dengan cara keuntungan sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban, karena lengan kuasa besarnya sama dengan 2 kali lengan beban, sehingga keuntungan dari katrol bebas adalah 2. Dengan demikian, gaya atau F yang digunakan untuk mekanik beban adalah F sama dengan W dibagi K, atau F sama dengan setengah dari W. Keuntungan mekanik pada katrol bergerak sendiri adalah 1. Besar gaya yang digunakan untuk menarik adalah setengah dari berat beban. Kedua, jarak yang ditempuh tangan yang menarik 2 kali jarak yang ditempuh beban. Selanjutnya, ada katrol ganda. Katrol ganda atau sistem katrol ini adalah campuran atau pergabungan dari katrol bebas dan katrol tetap, sehingga katrol ganda sendiri memiliki keuntungan yang lebih dari keduanya. Keuntungan mekaniknya dari katrol ganda adalah sebanyak jumlah katrol ataupun jumlah tali yang dipakai. Contohnya, pada katrol menggunakan tali yang menahan beban berjumlah 6, maka keuntungan mekaniknya sama dengan 6. Di sini terdapat contoh gambar di mana terdapat 4 buah katrol, sehingga keuntungan mekaniknya adalah 4. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut dengan salah satu ujungnya lebih tinggi dari ujung yang lain. Biasanya bidang miring digunakan untuk memindahkan barang dari tempat rendah menuju tempat yang lebih tinggi. Secara matematis, rumus bidang miring ialah FK
dikali S sama dengan W dikali H, atau gaya dikali dengan jarak sama dengan berat beban dikali dengan ketinggian. Selain itu, keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan cara W dibagi F sama dengan S dibagi H, atau berat beban dibagi gaya sama dengan jarak dibagi tinggi. Keuntungan mekanik bidang miring adalah perbandingan antara panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring. Selanjutnya, kami masuk ke dalam materi tuas. Apa itu tuas? Tuas atau yang sering disebut dengan pengungkit ini adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan salah satu tumpu di titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Tuas memiliki 3 bagian, yaitu pertama, titik tumpu, kedua, titik beban, ketiga, titik kuasa. Dengan menggunakan tuas, maka semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Hal tersebut bisa dirumuskan dengan B atau beban dikali dengan beban sama dengan F dikali Z dikali LK. Keuntungan mekanik dapat dihitung dengan rumus, yaitu keuntungan mekanik sama dengan B dibagi F. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis tuas. Terdapat 3 jenis tuas. Salah satunya adalah tuas jenis pertama. Pada tuas jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh alat dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting kuku, gunting, pemotong rumput, etang, linggis, dan juga jungkat-jungkit. Berikut terdapat salah satu gambar atau contoh gambar dalam kehidupan sehari-hari. Ini terdapat gunting, di mana titik kuasanya berada di ujung dan titik beban dan titik tumpu berada di antara keduanya. Dan salah satu contohnya adalah jungkat-jungkit. Seperti inilah contohnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua, letak titik tumpunya berada pada salah satu ujung dan titik kuasanya berada di ujung satunya dan titik beban berada di antara keduanya. Contoh alat yang biasa kita gunakan dalam tuas jenis kedua adalah pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari tuas jenis kedua. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini hampir sama dengan tuas jenis kedua, di mana titik tumpunya berada di salah satu beban. Titik tumpunya berada di salah satu ujung, dan perbedaannya adalah titik beban yang berada di ujung satunya, sehingga titik kuasa berada di antaranya. Salah satu contoh alat-alat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk tuas jenis ketiga adalah pinset, penjepit roti, stapler atau jekrekan kertas, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa gambar yang mencerminkan tuas jenis ketiga. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang digunakan atau dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaan dari roda berporos sendiri yaitu untuk menggeser beban agar lebih ringan, kedua untuk memperkecil gaya gesek antara keduanya. Contohnya adalah roda atau ban pada sepeda. Keuntungan mekanik pada roda berporos adalah M atau keuntungan mekanik sama dengan jari-jari roda atau jari-jari gandar. Dan rumus mencari besar gaya adalah F sama dengan M dikali A dikali F. Dan kita sudah mencapai dalam rangkuman. Rangkuman dari materi ini adalah pesawat sederhana merupakan semua alat bantu yang susunannya sederhana dan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu pengungkit, tuas, 2 bidang miring, ketiga katrol, dan keempat adalah roda berporos. Berikut adalah latihan soalnya. Di sini terdapat soal, yaitu untuk menahan beban 600 Newton agar berada pada posisi seimbang atau posisi tersebut, maka tentukan besar gaya F yang harus diberikan. Di sini saya menyediakan pembahasannya. Diketahui bahwa
panjang lengan beban adalah setengah meter, dan lengan kuasa adalah panjang lengan beban dan ditambah panjang keseluruhan atau 1,5 meter. Jadi panjangnya adalah 2 meter. Di sini cara mencari F sama dengan F dikali LK atau lengan kuasa sama dengan W dikali LB atau lengan beban, sehingga F dikali 2 atau LK tadi 2 meter sama dengan 600 Newton dikali setengah meter. Jadi hasilnya adalah 600 dikali setengah yaitu 300, sehingga F dikali 2 sama dengan 300 dan F sama dengan 300 dibagi 2 yaitu 150 Newton. Selanjutnya kita masuk ke dalam latihan soal yang kedua. Di sini saya menyediakan soal, yaitu sistem katrol digunakan pada suatu proyek bangunan seperti pada gambar berikut. Maka tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban seberat 120 Newton. Di sini saya telah memberi pembahasan soalnya, yaitu perhatikan beban, yaitu katrol berwarna merah ini. Terdapat 2 tali yang menariknya, sehingga F sama dengan W dikali banyak katrol. Di sini terdapat 2 katrol dan diketahui beban sebesar 120 Newton, sehingga besar F sama dengan W dibagi 2 yaitu 120 dibagi 2, sehingga diketahui F sama dengan 60 Newton. Sekian, selesai materi yang saya sampaikan. Mari kita masuk ke dalam glosarium pembelajaran. Di sini terdapat beberapa pengertian kata-kata kunci glosarium. Bisa Anda baca sendiri seperti berikut. Kompetensi dasar seperti berikut, dan kompetensi inti seperti berikut. Materi pembelajaran seperti berikut. Pesawat sederhana seperti berikut, rangkuman seperti berikut. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.